Ya, yang sudah jelas ya. Tuh kenapa saya mengatakan bahwa Papa dulu pertama ketika dia pendaftaran udah jelas dia salah melanggar undang-undang. Halo para manusia, kembali lagi di channel Dua Kaki. Welcome back with me. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, mudah rezeki, panjang umur, panjang anu ini dan itu guys ya. Seperti biasa kali ini gue pengen ngebahas soal politik yang ada di Indonesia. Selalu gue pengen ngebahas soal Mulyono dan Fufafa ya guys ya. Langsung aja nggak usah banyak bacot lagi, tapi jangan lupa buat kalian klik dulu tombol like, comment, dan subscribe di bawah ini. 3, 2, 1. Nah, lanjut ke Twitter. Dampak dari sindrom Fufafa. Anjing sindrom cok. Maka tak heran jika Mulyono tak nyenyak tidur di Solo. Pun kerap kelayapan di Jakarta merasa diri masih presiden. Nah ini emang biasa ya guys ya. Gue nggak tahu sih. Kayaknya sih memang Pak Jokowi ini nggak move on dari jabatan presiden ya guys ya. Masih aja dia berpolitik ya. Soalnya presiden-presiden sebelumnya ataupun mantan-mantan presiden itu masih aja berpolitik sampai detik ini ya guys ya. Sudah lengser tapi makin geragas. Nah itu dia. Nah di sini di foto ini gue pengen ngejelasin kemarin Pak Jokowi bertemu di Kartanegara oleh Pak Prabowo ya guys ya. Setelah dia dipecat oleh PDIP. Bahkan dipecatnya itu satu keluarga ya guys ya. Gue nggak tahu Partai Gerindra open house nggak nih untuk memasuki Pak Jokowi ke Partai Gerindra, ataupun Pak Jokowi ini minta izin untuk ke partai-partai yang lain ya guys ya. Lanjut, para ini mimpin rapat full baca contekan, nggak ada yang keluar fresh dari otaknya. Para peserta rapat bingung, kok nggak malu ya Fufafa? Kemarin viral juga Mas Gibran lagi membacakan teks saat memimpin rapat. Ya guys ya, sekali lagi gue disclaimer dulu. Sebenarnya kalau memimpin rapat pakai PowerPoint apa segala macam itu ya nggak apa-apa gitu, fan-fan aja. Tapi mungkin karena beliau menjabat sebagai wakil presiden, agak kesannya itu kok masih nyontek gitu. Terus kemarin viral juga ya guys ya, udah ngeliat contekan tapi masih belepotan gitu guys. Kita lihat videonya guys ya. Dan publik masih fokus di hilir. Kenapa ada Sondono Kasino Indro anjir? Olahraga belum dilihat sebagai potensial. Olahraga tidak hanya bagi olahraga prestasi, industri olahraga atau wisata olahraga. Daerah untuk memetakan potensi. Ya, begitulah ya guys ya. Kalian kalau pengen lihat silakan cek aja di Twitter karena rame juga ya guys ya. Gibran baca contekan tapi masih belepotan ya guys ya. Di sini menurut gua menanggapi ya fan-fan aja karena nggak apa-apa lah. Kebiasaan pejabat juga seperti itu. Bahkan ada yang tidak bisa bahasa Inggris ya, nyewa translate gitu guys. Lanjut, sudah begini jelasnya perkataan Anies. Namun ternak Mulyono dan Fufafa masih nggak paham juga. Nggak tahu lagi deh gimana cara menjelaskan biar ternak Mulyono paham. Buna Muawik santri asasit bencong res will text apa nih guys ya, artinya gue nggak tahu nih. Kalau ada program bansos dikatakan sebagai pribadi dan berterima kasih pada pribadi, itulah yang disebut politisasi bansos. Oke? Kami justru ingin mengatakan mari kita mencerdaskan, jangan justru menurunkan kecerdasan. Betul, kalau itu benar sekali sih guys ya. Karena ijazah kita asli. Kena dapat banget Mas Anies ya. Iya. Waduh. Jadi Waduh. naikin. Ini pas masih Naikin dengan ini pas masih desak Anies nih guys, masih pas pilpres nih guys ya, masih caranya? panas-panasnya. Caranya dituliskan di situ. Jadi bansos itu bukan dari pribadi, tapi dari negara sebagai tanggung jawab negara kepada saudara-saudara kita yang belum sejahtera dan mengalami kesulitan ekonomi jangka pendek. Nah, Karena itu program bansosnya akan ditingkatkan menjadi bansos plus. Apa plusnya? Satu, jumlahnya. Nah, jadi itu cuplikan dari Mas Anies ya guys ya. Kalau kita kemarin itu seharusnya dicerdaskan, tapi kemarin pilpres ternyata Pak Presiden Joko Widodo membagi-bagikan bansos ya guys ya. Tapi ada tulisan ini adalah bansos presiden, bukan bansos dari negara ya guys ya. Dan menyinggung juga ijazah asli atau palsu gitu guys. Kena dapat. Lanjut, negara autopilot. Pemimpin itu memberi arahan dari isi kepala dan ide-ide yang konstruktif ya, bukan membaca slide presentasi yang dibuat oleh staff. Ini ke Mas Gibran tadi sih guys ya. Mereka itu lebih ahli dari Anda Mas Wapres Gibran Rakabuming titisan Jokowi. Mereka hanya butuh target, maunya lo seperti apa sebagai pemimpin, bukan malah seperti bacain dongeng. Nah, itu dia guys.
Kejam banget emang tweet orang nih guys ya. Kalau sekedar membaca langsung share aja materinya lewat WA ke menteri-menteri dan dirjen-dirjennya. Jangan buat negara itu autopilot. Anda nahkodanya. Lawan badai. Lakukan sesuatu yang membuat Indonesia jauh lebih maju, bukan sekedar maju. Nah, itu dia. Jadi ini kemarin guys rame banget Mas Gibran lagi memimpin rapat tapi membaca teks ya. Sekali lagi di sini gua netral, ya hak Mas Gibran sebenarnya. Tapi dia sebagai wakil presiden menurut gua memberikan contoh kepada orang-orang di sekitar ya guys ya. Kalau memimpin itu ya kan gak usah baca teks kalau memimpin rapat gitu guys. Unek-uneknya keluarin aja gitu. Walaupun bahasa lapangan, bahasa apa segala macam keluarin aja gitu ya guys ya. Jadi enak gitu. Tapi masalahnya kemarin lagi baca teks, gua lihat masih belepotan. Lanjut, nenek 81 tahun ini bicara tentang rantai PS Fufu Fafa Mukidi. Nah, ini udah 81 tahun guys ya, udah senior banget ini dan masih main politik-politikan gitu ya guys ya. Merinding orasi nenek usia 81 tahun senggol Fufafa Mulyono Prabowo. Kita lihat guys. Begini ya, yang sudah jelas ya. Tuh kenapa saya mengatakan bahwa Fufafa dulu. Pertama, ketika dia pendaftaran, udah jelas dia salah melanggar undang-undang. Di zaman babahulanya 40 tahun yang lalu ya 50. Masa ada suatu peraturan dirubah cuma dalam sehari, batas umur eta. Kemudian dari uraian ini, ya ternyata nenek 81 tahun ini ya kan protes lah ibaratnya guys ya, karena kemarin keputusan MK meloloskan Mas Gibran yang tadinya tidak cukup umur tapi undang-undang dirubah dan akhirnya bisa menjadi wakil presiden ya guys ya. Oke guys, jadi itu berita kali ini ya guys ya. Tetap jangan lupa buat kalian komen di bawah ini gimana tanggapan kalian tentang Fufu Fafa ataupun Mulyono ya guys ya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Gua Dua Kaki undur diri, sampai jumpa nanti.